Rekan-rekan, kemarin ada junior saya nelpon, lalu dia bertanya kepada saya, "Bang Ari, saya ada perkara pidana dan jaksanya ngajak sidang secara elektronik online. Karena pandemi corona ini, sidang online itu udah familiar. Tapi karena saya belum pernah sidang online, gimana sih caranya? Terus ada nggak sih aturan hukum yang mengatur tentang sidang online itu?" Saya jawab kemarin, nanti jawaban saya itu saya upload di YouTube, jadi nanti lihat aja jawabannya di YouTube ya. Karena sejak saya punya channel YouTube, apapun pertanyaan kepada saya di WhatsApp, saya bilang nggak ada lagi yang saya jawab di WhatsApp, melainkan saya jawab di YouTube ya, sekalian untuk edukasi masyarakat. Oke, langsung aja ya. Peraturan yang mengatur tentang sidang online itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ya. Tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik ya. Jadi Perma nomor 4 tahun 2020 ya. Lantas tata caranya seperti apa? Yang pertama itu tata caranya berkaitan dengan persiapan sidang. Sebelum persidangan itu dimulai, panitra ya atau panitra pengganti itu biasanya mengecek kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada hakim atau majelis hakim sudah siap atau belum ya dalam sidang yang dilakukan secara elektronik tersebut. Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya ya. Ruangan tempat terdakwa itu mengikuti sidang elektronik hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, dan petugas rutan lapas tempat terdakwa ditahan ya. Juga di situ mungkin ada petugas IT ya. Hanya itu aja, kecuali dibolehkan ada pihak lain yang ditentukan dengan pengaturan perundang-undangan. Contohnya kayak ahli bahasa, ya, penerjemah dan lain-lain. Ya, di luar itu ya hanya penasihat hukum, ya, sudah gitu petugas rutan dan terdakwa. Oke, udah jelas sampai di situ ya. Lalu saya jelaskan lagi, selain itu ruangan tersebut itu harus dilengkapi dengan alat perekam, kamera CCTV yang dapat memperlihatkan keseluruhan kondisi ruangan. Ya. Terus dakwaan dan keberatan itu seperti apa mengaturnya? Nah, dakwaan dan keberatan eksepsi itu dikirim ke majelis hakim atau ke hakim dengan file PDF. Dikirim ke alamat pos L pengadilan sebelum dibacakan. Jadi dikirim dulu ya di alamat pos L pengadilan ya. Lalu diverifikasi dulu antara yang bakal dibaca dengan yang diunduh itu ya. Setelah itu baru dibacakan ya. Terhadap keberatan terdakwa eksepsi dikirim kepada hakim majelis hakim dengan cara yang sama ya. Jadi dakwaan sudah diterima, lalu dibalas dengan eksepsi, dikirim PDF ya, diunduh, diverifikasi baru dibacakan. Nah, terus ditanggapi oleh jaksa juga seperti itu ya. Nah, lantas bagaimana pemeriksaan saksi dan ahli? Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik ya. Jadi tetap saksi ahli atau saksi itu tetap datang ke pengadilan ya, diperiksa walaupun secara elektronik. Namun untuk keadaan tertentu hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan atau ahli yang berada di luar negeri misalkan itu untuk bisa sidang di tempatnya, misalkan atau di kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya kantor penuntut umum tersebut ya, atau di pengadilan tempat saksi ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum misalkan.
pengadilan yang menyidangkan perkara itu, ya. Atau di kedutaan atau konsulat jenderal RI, ya, atas persetujuan rekomendasi Menteri Luar Negeri misalkan, dalam hal saksi atau ahli berada di luar negeri misalkan, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau majelis hakim. Nah, itu untuk pemeriksaan saksi atau ahli. Nah, terus untuk pemeriksaan terdakwa, dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik itu, terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan. Ya, dia boleh didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan terdakwa. Terdakwa yang berada dalam tahanan tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, itu didengar keterangannya dari kantor penuntut umum yang memang udah disiapkan sama jaksanya, ya. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan atau kantor penuntut umum atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim melalui penetapan, ya. Jadi dia tetap datang ke pengadilan, ya, didengar keterangannya di situ, ya, atau di kantor jaksanya, ya, atau di tempat lain yang hakim tentukan melalui penetapan. Lalu bagi terdakwa yang tidak ditahan, ya, ketua atau kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang hakim dan satu orang panitera tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa. Ya, artinya apa, nggak pakai toga itu ya boleh gitu, ya. Terus pemeriksaan barang buktinya seperti apa? Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor jaksa penuntut umum, di mana penuntut memperlihatkan barang bukti ke hakim atau majelis hakim tetap secara elektronik. Jika barang bukti berupa dokumen cetak, hakim, majelis hakim mencocokkan dokumen hasil yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen aslinya yang diperlihatkan penuntut umum secara elektronik tersebut, ya rekan-rekan. Tetapi jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos L pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Pos L itu apa, Bang Ari? Pos L itu pos elektronik pengadilan yang memang udah disiapkan, ya. E-court gitu, ya, misalkan. Oke, nah, dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan bagaimana, Bang Ari? Hakim mencocokkannya. Barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik itu, ya, sama aja, ya, sama aja. Nah, terus tuntutan, pembelaan, replik dan dupliknya seperti apa? Ya, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan dokumen itu dikirim ke alamat pos elektronik penuntut atau terdakwa dan atau penasihat hukumnya, tetap dikirim, ya. Putusan dan pemberitahuannya seperti apa putusannya nanti? Nah, pada dasarnya putusan diucapkan oleh hakim atau majelis hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa, penasihat hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan hakim atau majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan tetap secara elektronik juga. Jika terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan pengadilan ke terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos elektronik atau alamat WhatsApp atau SMS, ya. Gitu, rekan-rekan. Semoga rekan-rekan jelas, ya. Terus apa aja sih hal-hal yang diperlihatkan dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik itu, Bang Ari? Kalau ada pertanyaan itu, yang pertama, semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas, ya. Biasanya pakai Zoom, ya. Yang kedua, panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksinya dengan peserta sidang kepada hakim atau majelis hakim. Yang ketiga, hakim, panitera pengganti, penuntut, dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing, toga tetap, ya. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan penuntut, ya, atau penasihat hukum, ya, terdakwa harus berbentuk PDF, ya. Kenapa PDF? Karena nggak bisa diedit kalau PDF, ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga tidak ada lagi yang bingung, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Dan buat junior saya yang nanya di WhatsApp ya, jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya ya. Kalau mau nanya-nanya sekarang saya jawab di YouTube sejak saya punya channel ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.